Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu kemarin saya mendarat dari Jakarta, saya dihubungi oleh Masjid Namiro untuk mengisi acara yang sama di tanggal 27 Ramadan. Saya ditanya oleh panitia, Ustadz mau menyampaikan ceramah tentang apa? Saya katakan kepada pengurus, kita akan membahas husnul khotimah di akhir Ramadan. Dan insya Allah ceramah itu saya akan ulang di sini. Karena bapak-bapak juga tidak ada di sana kan? Ya, baik. Tapi sebelum kita membahas itu, saya kepingin menyampaikan perasaan saya yang luar biasa, bahwa ternyata Bapak Ibu sekalian, setiap kali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan, itu sesungguhnya merupakan wujud cintanya Allah kepada kita. Kalau Allah nggak cinta lagi, Pak, maka barangkali kita bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak bisa menikmati seindah saat ini. Karena ada orang yang bertemu dengan bulan Ramadan ternyata nggak bisa tarawih, nggak bisa puasa, nggak bisa melakukan amal-amal soleh. Bagaimana tidak Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu Allah jadikan sebagai syahrul maghfirah, karena Allah kepingin banget setiap kita bertemu dengan bulan Ramadan, dosa-dosa kita itu semuanya dibersihkan oleh Allah. Karenanya di bulan Ramadan ini, Pak, ada 3 hadis yang sering disampaikan oleh para khotib. Yang pertama, man shoma Ramadana, siapa yang puasa pada bulan Ramadan. Yang kedua, man qama Ramadana, siapa yang tarawih qiyamul lail pada malam-malam Ramadan. Jadi ternyata puasa dan tarawih itu pas satu pasang. Dan yang ketiga, man qama fi lailatul qadar, siapa yang tarawih qiyamul lail pada malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan di situ ada Lailatul Qadar, disempurnakan dengan iktikaf tentunya, imanan wa ihtisaban, tiga-tiganya dikerjakan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufiralahu ma taqaddama min dzambi, maka seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu akan dihapuskan oleh Allah. Pak, Ibu, senang tidak dosa kita mau dihapuskan oleh Allah? Senang, Pak. Senang aja tuh, senang banget. Senang banget. Karena kita ini banyak dosa. Atau begini, ada nggak di sini jamaah Masjid Al-Hidayah yang tidak punya dosa? Coba angkat tangannya, Pak. Saya mau lihat batang hidungnya. Nggak ada yang buat. Di mata kita ini ada dosa kan, Pak? Dan dosa mata kita ini nggak sedikit loh, Pak. Bayangkan, Pak, kita ini sudah punya istri cantik, halal dan sah, kita lihat, begitu lewat anak SMA depan rumah, wah, menarik juga nih. Biar yang panjang jenggotnya, Pak. Masya Allah, ada di belakang ketawa-ketawa teman saya itu, Pak Abang itu. Di mata kita, di mulut kita ini ada dosa. Biar puasa seperti ini, Pak, itu mulut kita. Masya Allah, di telinga kita ini ada dosa, di sekujur tubuh kita ini ada dosa. Ramadan datang itu Bapak sekalian, dia merupakan wujud cintanya Allah. Allah mau betul dosa kita dihapuskan setiap kita bertemu dengan bulan Ramadan. Itu satu. Dua, Allah jadikan ini Ramadan sebagai syahrul Quran, karena Allah kepingin banget hidup kita itu terbimbing dengan wahyu-wahyu Allah. Tiga, Allah jadikan ini Ramadan sebagai bulan yang di dalamnya ada khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Karena Allah mau banget, Pak. Kita ini umurnya umat Nabi Muhammad dikatakan baina sittin wa sab'in, hanya antara 60 sampai 70 tahun. Itu amal-amalnya bisa menyamai, bahkan bisa mengalahkan umurnya umat-umat terdahulu. Karena umur kita ini pendek-pendek, Pak. Kalau pendek umur kita kan berarti pendek juga amal kita. Sementara Nabi Adam, Pak, berapa umurnya Nabi Adam? Ada yang tahu, Pak? Belum. Oh, sudah lupa, Pak ya? Kalau banyak urusan di Balikpapan, lupa kita. Umurnya nenek kita, Pak, Nabi Adam itu, Pak, 930 tahun. 70 tahun, sudah 1000 tahun umurnya. Umurnya Nabi Nuh, ternyata Nabi Nuh yang paling tua. Umur dakwanya saja itu diceritakan dalam Al-Quran 950 tahun. Umurnya Nabi Adam, Pak, ada yang tahu? Kalau tidak salah, Pak, 275 tahun. Jadi umurnya umat nabi-nabi terdahulu beserta dengan umat itu panjang-panjang, Pak. Karenanya ketika Rasulullah menceritakan bahwa dulu dari kalangan Bani Israel ada mereka orang solehnya itu berperang di jalan Allah di siang harinya selama 1000 bulan lamanya.
perang terus Pak, jihad fisabilillah. Dan kemudian di malam harinya dia senantiasa tahajud, tawajjuh kepada Allah dengan ibadah-ibadah, mulai ba'da isya sampai terbitnya matahari, selama juga 1000 bulan. Pak teling itu bilang kamu sahabat, banyaknya amalnya Rasulullah. Bagaimana dengan kami Rasulullah? Kami ini kan pendek-pendek umur kami. Rasulullah Pak kasihan sama umatnya, dia tidak bisa jawab. Dia mau jawab tapi takut salah. Akhirnya Allah menurunkan surah Al-Qadar yang di dalamnya diceritakan siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar maka khairun min alfi syahrin. Bayangkan Pak kalau misalnya Pak Haji Umar Simpe, masih Simpe kan namanya di sini, 40 kali dia bertemu dengan Ramadan, karena umurnya insya Allah sudah lebih daripada 40 tahun kan. Setiap kali ketemu dengan Ramadan itu dia dapatkan Lailatul Qadar, maka 40 dikali 83 tahun. Berapa itu Pak Haji? 40 dikali 80. Mana jago matematika di sini mana? Maka insya Allah umur kita itu Pak, kalau setiap tahun dapat Lailatul Qadar Pak, itu bisa melampaui umurnya umat-umat terdahulu. Dan inilah wujud cintanya Allah kepada kita umatnya Nabi Muhammad. Jadi kendati pun kita ini Pak nggak ada potongan, ya, bukan juga orang Arab, bahkan hidungnya pun tidak seperti orang Arab Pak. Tapi insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan dan kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita akan dapatkan amal yang luar biasa. Khairun min alfi syahrin. Baik, Ramadan yang begitu indah, Ramadan yang penuh dengan keberkahan, Ramadan yang di dalamnya membuat kita bahagia dan bahagia. Ternyata Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi akan meninggalkan kita semuanya. Sebentar lagi dia pergi Pak. Tidak cukup lagi 2 kali 24 jam. Nanti malam Pak, bisa jadi terakhir tarawih kita. Kalau tiba-tiba pemerintah mengumumkan bahwa besoknya Lebaran. Tapi insya Allah nanti malam terakhir Pak ya? Atau tadi malam terakhir? Kalau seandainya tiba-tiba nanti sore pemerintah mengumumkan Pak bahwa kita Lebaran, berarti tadi malam terakhir Pak ya? Masya Allah. Jangan-jangan Ramadan pada tahun ini Pak tidak sampai lagi 24 jam. Tinggal 12 jam lagi. Ramadan yang penuh dengan indah ini, penuh dengan keberkahan, ternyata sebentar lagi kita akan meninggalkannya. Wajarlah kalau kemudian Pak ada sebuah makalah yang menarik untuk kemudian kita renungin. Apa itu Pak? Ternyata di dalam makalah, dalam sebuah riwayat dikatakan, idza kana akhirul lailati min Ramadan, ketika terjadi malam terakhir di bulan Ramadan, bakatis samawati wal ard wal malaikah, maka menangislah langit. Langit itu menangis Pak. Langit yang gagah tinggi menjulang itu, 7 lapis itu menangis. Wal ardi, bumi yang kaya raya juga menangis Pak. Bumi yang di dalamnya ada batu bara, di dalamnya ada minyak, di dalamnya ada tembaga, itu menangis Pak. Begitupun malaikat-malaikatnya Allah, malaikat yang diciptakan dari cahaya, dan dia adalah makhluk suci, tidak pernah berdosa, itu menangis. Kapan dia menangis? Idza kana akhiru lailati min Ramadan, ketika tiba terakhirnya bulan Ramadan. Kenapa mereka menangis Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Musibatun li ummati sayyidina Muhammadin, karena ada musibah yang akan menimpa umatnya Nabi Muhammad. Bayangkan Pak, mereka menangis, kita nggak menangis. Sebenarnya siapa kita ini Pak? Begitu kerasnya ke hati kita. Langit nangis Pak, bumi nangis, kita kok misalnya tidak menangis gitu Pak? Masya Allah. Karena musibatan li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila, maka dikatakan, ayyu musibah ya Rasulullah, musibah apa yang akan menimpa umatnya Nabi Muhammad wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, zahaba Ramadan, karena Ramadan akan pergi meninggalkannya. Li'anna da'wata fihi mustajabatun wa sadaqatu maqbulatun, padahal di dalam bulan Ramadan itu doa-doa kita dikabulkan dan sedekah kita menjadi sedekah yang terbaik. Karenanya Imam Ibn Rajab Al-Hambal dalam makalahnya mengatakan bahwa
Bagaimana mungkin orang-orang yang ada iman di dalam dirinya tidak menangis ditinggalkan bulan Ramadan, sementara dia tahu bahwa belum tentu tahun depan bertemu dengan bulan Ramadan. Ramadan tahun depan Pak pasti akan datang. Yang tidak pasti itu adalah kita. Sampai nggak tahun depan dengan bulan Ramadan itu? Itu tidak pasti. Kalaupun sampai Pak, apakah keadaan kita seperti saat ini? Masih bisa sholat subuh seperti ini? Masih bisa puasa, masih bisa tarawih. Itulah yang tidak pasti. Kemarin Pak, saya pulang ke kampung saya di Gresik Penajam. Saya mendapati dua orang yang saya sangat cintai. Pertama, ibu saya. Yang kedua, paman saya. Mereka sedih Pak pada tahun ini. Ibu saya baru 11 puasanya, karena udah nggak kuat puasa. Nangis dia. Baru bisa puasa 11, padahal puasa sudah 27 hari. Yang lebih sedih lagi paman saya, baru 3 puasanya, padahal jauh lebih muda dibanding saya. Nggak kuat puasa dia Pak, karena baru saja kena tipes. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalaupun umur kita masih panjang, belum tentu kemudian kita bisa menikmati Ramadan yang seperti ini. Masya Allah, hanya kepada Allah kita bermohon dan hanya kepada Allah kita berlindung. Karenanya Bapak Ibu sekalian, Ramadan sudah berada di akhir-akhirnya. Pertanyaannya kemudian, apa yang kita lakukan Pak menjelang perpisahan dengan bulan Ramadan seperti ini? Apakah masih seperti kemarin? Apakah kita masih jauh dengan Al-Quran? Apakah kemudian kita ini masih sedikit zikirnya dibandingkan kemarin? Apakah kemudian kita ini sholat sunatnya masih sedikit dibandingkan kemarin? Mari kemudian kita manja-manjakan Bapak sekalian akhir-akhir Ramadan ini, karena sebentar lagi kita akan berpisah dengannya. Karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini Pak, saya kepingin menyampaikan sebuah hadis. Tolong diikuti hadis ini supaya kita hafal semuanya. Dulu kita pernah menghafal hadis innamal a'malu binniyat. Hafal semua kan Pak? Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Ternyata ada hadis yang lain Pak, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bunyinya seperti ini Pak. Wa innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada akhir-akhirnya. Bisa Pak dihafal? Hadiah aja insya Allah ada. Tapi dari pengurus, bukan dari saya. Ya, silakan ikuti Ustaz. Wa innama al-a'malu bil khawatimi. Wa innama al-a'malu bil khawatimi. Dan sesungguhnya amal-amal itu dinilai pada akhirnya, pada terakhirnya Pak, dinilai. Sehingga Bapak sekalian, kalau ada seorang muslim yang beriman dan kemudian di akhir hayatnya, sebelum dicabut nyawanya, berpisah nyawa dengan ruh, dia sempat mengucapkan la ilaha illallah, meninggal dia. Apa kata Rasulullah? Dakhalal jannah, dia masuk surga. Tapi kalau ada seorang muslim yang beriman, di akhir hayatnya dia tidak bisa mengucapkan itu, sebaliknya Pak. Masya Allah, memang kita ini dinilai akhir-akhirnya Pak. Sehingga kemarin saya di khotbah itu sedikit berkelakar. Saya bilang adik-adik kalau nakal di waktu kecil insya Allah dimaklumin. Tapi kalau nanti adik-adik besar, dewasa, tua, masih nakal, ini yang nggak bisa dimaklumin. Karena ternyata dalam sejarah perjalanan manusia seperti itu Pak. Sehingga kita yang sudah memang umur lebih 40 tahun ke atas memang harus memperbaiki diri kita karena terakhir itu menentukan. Dan sejarah perjalanan dakwah Islam juga demikian. Sehingga dikisahkan Pak dalam sejarah ada seorang pelacur yang dimana-mana dia menjual dirinya. Bahasa kerennya sekarang wanita PSK, pekerja seks komersial. Dia sudah melakukan zina kemana-mana. Tapi kemudian hatinya kepingin bertobat. Dia kepingin tobat di tempatnya tidak bisa. Kenapa? Lingkungan tidak kondusif. Akhirnya dia tinggalkan kampungnya, hijrah dia. Dalam perjalanan dia kehausan karena bekalnya habis. Akhirnya dia mencari sumur. Dan ternyata begitu sampai di sumur tersebut, dia sudah berhasil mengambil air. Ternyata dia lihat ada bayangan seekor anjing di atas yang menjulurkan lidahnya. Dia mau minum itu air Pak, tidak jadi. Kenapa? Karena kasih sayangnya terhadap anjing tersebut jauh lebih besar dibandingkan keringnya tenggorokannya. Dia naik, dia serahkan itu air kepada seekor anjing, dan anjingnya kemudian
apa? Meminumnya dengan sangat lahap. Selesai itu anjing, Pak, tidak terima kasih, Pak, langsung pergi. Tidak terima kasih, Pak, langsung pergi aja. Namanya anjing. Apa yang terjadi kemudian? Dia berusaha kembali untuk turun, tapi ternyata malaikat mau datang menjemputnya sebelum dia minum air yang kedua kalinya. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Rebutan antara malaikat penjaga surga dan penjaga neraka. Kata penjaga neraka, "Ah, ini bagianku." Kata penjaga surga, "Tidak, ini bagianku." Rebutan dia, Pak. Bayangkan, Pak, diperebutkan dua malaikat, malaikat penjaga surga dan malaikat penjaga neraka. Akhirnya kemudian Allah mengutus lagi satu malaikat untuk kemudian memberikan keadilan. Nah, konon ceritanya, Pak, diukurlah, ya. Kalau seandainya perjalanan hijrahnya jauh lebih panjang dibandingkan tempat hijrahnya, maka yang menang adalah malaikat penjaga surga. Tapi kalau seandainya jaraknya perjalanannya masih sedikit dan masih jauh tempat yang dituju, maka kemudian yang menang penjaga neraka. Walhasil kemudian ternyata yang menang adalah penjaga surga. Ah, ini bagianku, katanya. Seperti itu. Akhirnya, Pak, masih ingat ceritanya Wahsy, Pak? Wahsy yang membunuh paman Rasulullah yang bernama Hamzah. Dia adalah seorang budak yang berhasil dihasut oleh Hindun. Jadi Hindun ini sangat benci sama orang Islam, Pak. Apalagi terakhir dia ketahui bahwa yang membunuh suaminya, yang membunuh anaknya, yang membunuh saudaranya itu adalah Hamzah bin Abdullah. Sehingga ketika mau terjadi perang Uhud, dia dekati itu. Dia dekati siapa namanya? Wahsy itu. Apa dia bilang? "Wahsy, kau adalah penombak yang paling jitu. Kalau kamu berhasil membunuh Hamzah dan kamu ambilkan aku hatinya, engkau akan kuberikan hadiah." Sambil dipegang-pegang itu kalungnya, Pak, anting-antingnya. "Ini buat kamu, ini buat kamu." Ternyata benar, Pak. Itu Wahsy, Pak, tidak peduli dengan muslimin yang lainnya. Dia hanya fokus kepada Hamzah. Dan ada kesempatan ditombak itu Hamzah dan dibelah dadanya, diambil jantungnya, diserahkan sama Hindun. Masya Allah, orang sebejat itu, Pak. Kemudian disurati oleh Rasulullah. Agar apa? Agar kemudian dia masuk Islam. Walhasil apa yang terjadi? Wahsy mengatakan, "Bagaimana mungkin engkau mengajak aku kepada Islam, wahai Rasulullah?" Dia balas itu suratnya Rasulullah. "Sedangkan tanganku ini berlumuran dosa dari orang yang sangat kau cintai, yaitu Hamzah bin Abdullah." Akhirnya turunlah sebuah ayat yang saya lupa bunyi seperti ini. "Illa man taba wa amila sholiha." Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman serta beramal soleh, maka kemudian dia diterima tobatnya. Walhasil kemudian Wahsy itu masuk Islam. Tapi ketika dia masuk Islam, Pak, dia senantiasa teringat terhadap dosa-dosanya. Dia pernah membunuh paman Nabi. Dia malu menghadap Allah. Dia senantiasa berpikir apa yang sebandingnya, sehingga nanti ketika aku menghadap sama Allah, dosaku ini saya bisa kemudian mengatakan, pokoknya minimal saya ini ada amal andalan. Akhirnya, Pak, apa yang terjadi? Di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, ada seorang jamaah yang aktif, Pak, pengajian, namanya Musailamah Al-Kadzab. Tiba-tiba kemudian dia mengaku sebagai nabi. Akhirnya Wahsy mengatakan dalam dirinya, inilah kesempatan saya membalas kejahatan yang pernah kulakukan kepada orang yang terbaik, pamannya Rasulullah. Dan terjadilah peperangan, Pak. Siapa yang membunuh Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu tersebut? Dia adalah orang Wahsy. Jadi ini juga bisa jadikan pelajaran, Pak, ya. Kalau dulu kita itu malas sholat, minimal kita itu jadi panitia masjid lah. Seperti itu, Pak, ya. Masya Allah. Itulah ya yang dilakukan oleh Wahsy. Yang saya mau sampaikan, ternyata akhirnya Wahsy yang tadinya kafir murakkab kemudian berislam, dan insya Allah dia termasuk ahlul jannah. Begitupun kisahnya Umar ibn Khattab. Dia adalah seorang laki-laki yang sangat bengis dan kejam, jahat luar biasa, Pak. Saking jahatnya itu Umar ibn Khattab, Pak, anaknya sendiri itu dibunuh, ya. Saking bodohnya Umar ibn Khattab itu, Pak, dia buat patung. Patungnya itu kan adalah Tuhannya, dan patung itu terbuat dari roti. Tapi begitu dia lapar, Pak, dia makan itu patungnya. Barangkali sebelum dia makan, minta maaf, Tuhan, perutku ini lapar, saya ambil jarimu, ya. Masya Allah. Orang yang begitu bejat dan orang yang begitu bodoh, Pak. Tapi apa yang terjadi kemudian, Pak? Dia termasuk sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Kenapa? Karena akhirnya baik.
Karenanya pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di hadis inilah kemudian diceritakan wa innamal a'malu bil khawatimiha. Sesungguhnya amal-amal itu Pak tergantung pada terakhirnya. Nah, hadisnya begini. An Sahl bin Sa'di Sa'adi qala nadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila rajulin yuqatilul musyrikina. Rasulullah SAW melihat ada seorang prajurit membunuh orang-orang musyrik. Jadi banyak yang dibunuh Pak, al-musyrikina. Wa kana min a'zamil muslimina gona'an anhum, dan dia adalah prajurit yang gagah dan berani. Nah, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, faqala man ahabba ay yanzura ila rajulin min ahlin nar falyanzur ila hadza. Barang siapa yang mau melihat calon penghuni neraka, itu orangnya. Bayangkan Pak, kalau seandainya tiba-tiba Pak Takmir berdiri di sini, wahai jamaah, jamaah tolong dengarkan semuanya. Saya mau menyampaikan pengumuman yang sangat penting. Kalau jamaah mau melihat calon penghuni neraka, ini orangnya. Begitu Pak, Rasulullah mengatakan, siapa yang mau melihat calon penghuni neraka, itu orangnya katanya. Yang ditunjuk siapa Pak? Itu tadi pasukan yang gagah berani yang membunuh orang musyrik. Sahabat heran, kok ada begitu? Nggak percaya Pak, gagah berani membunuh banyak orang kafir, kok tiba-tiba diklaim oleh Rasulullah masuk neraka. Akhirnya ada sahabat yang mengikuti perjalanannya, diikuti perjalanan hidupnya. Nah, suatu hari terjadi peperangan, tidak disebutkan perang apa itu. Nah, pasukan prajurit yang ditunjuk tadi itu ternyata terluka parah dalam peperangan tersebut. Dalam keadaan luka parah, dia mengeluh, dia tidak sabar, dia berputus asa kepada rahmatnya Allah. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Dia ambil pedangnya, ditusukkan di dadanya, tembus ke belakang, dan kemudian dia meninggal dunia. Lalu Rasulullah melanjutkan hadisnya. Apa kata baginda Rasulullah? Innal abdah la ya'malu fima yaran nasu amalan ahlil jannah wa innahu lamin ahlin nar. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada yang dilihat oleh manusia amal-amalnya, kebaikan-kebaikannya, sesungguhnya dia adalah penghuni surga, padahal tidak, dia adalah penghuni neraka. Dua, lanjut Rasulnya. Ada juga wa ya'malu fima yaran nasu amalan min ahlin nar wa huwa min ahlil jannah. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, ada orang semua menilai, ini calon penghuni neraka ini, nggak pernah datang ke masjid, pokoknya neraka. Bayangkan Pak. Ya, padahal ternyata dia itu penghuni surga. Kita berlindung Pak dari sifat yang seperti ini. Ya. Nah, disitulah kemudian Rasulullah menutup hadisnya dengan mengatakan wa innamal a'malu bil khawatimiha. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada akhir-akhirnya. Ramadan Pak, di awal-awalnya boleh penuh, tapi kemudian siapa yang mengakhiri Ramadan dengan husnul khotimah? Apakah yang datang di awal? Disinilah kemudian kita perlu memperbaiki akhir-akhir Ramadan ini. Semoga kita tercatat Pak, dicatat. Sehingga ada ulama mengatakan, saya lupa nama ulama tersebut, kalau engkau belum bisa menyambut Ramadan dengan baik, minimal engkau bisa memperbaiki akhir-akhir Ramadan. Apa pesan yang dapat kita tangkap Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Kalau memang di hari pertama kita ini memang sholat sunatnya masih sedikit, baca Qur'annya juga masih sedikit, hari pertama nggak apa-apa Pak. Zikirnya juga masih sedikit, sholatnya juga masih kurang khusyuk di hari-hari pertama Ramadan. Tapi kita tolong Pak ya, di 24 jam terakhir ini Pak, la yugarrannaka alladziina taqallabu fil bilad. Jangan hati kita ini terpengaruh Pak oleh bolak-baliknya orang kafir. Dia buat diskon di Ramayana, dia buat diskon di Matahari, dia buat bazar di mana-mana, sehingga apa yang terjadi? Orang-orang yang iktikaf terpengaruh hatinya. Kata Allah, jangan sampai kau terpengaruh dengan mondar-mandirnya orang-orang kafir di negeri engkau. Di sini perlu kemudian kita memperbaiki betul. Saya kemarin secara khusus menegur keluarga dekat saya. Saya bilang,
Saudaraku, mempersiapkan lebaran itu sudah biasa. Tapi jangan sampai itu mengganggu ibadah kita di akhir-akhir Ramadan. Karena kesibukan kita mempersiapkan lebaran, harus ada baju baru, harus ganti korden, harus ganti itu, ganti ini. Ternyata yang kita terlantarkan adalah ibadah kita, zikir kita kepada Allah. Sekali lagi Bapak sekalian, di akhir-akhir Ramadan ini saya hanya kepingin mengajak kepada kita semuanya. Mari kemudian kita tata pikiran kita, kita tata hati kita. Ya Allah, ini Ramadan sudah mau pergi ya Allah. Dia sudah mau meninggalkan saya ya Allah. Hati saya ini masih keras ya Allah. Belum lembut hati saya ya Allah. Kalau kita belum bisa menangis Pak, paksa-paksa diri kita untuk meratap. Ya Allah, dia mau pergi ya Allah. Sementara ibadahku masih sedikit, sholat sunatku juga masih sedikit, doaku juga masih sedikit, baca Quranku juga masih sedikit. Yang banyak ya Allah, aku lebih banyak pegang HP dibandingkan pegang Al-Quran. Inilah saatnya kemudian kita meratap. Wa innamal a'malu bil khawatimiha. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada akhirnya. Pertanyaannya kemudian bos sekalian, bagaimana agar kemudian kita bisa husnul khotimah di akhir Ramadan ini? Itu aja kemudian. Bagaimana? Pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan dua saja Pak. Dua yang harus kita lakukan agar kemudian kita husnul khotimah di akhir Ramadan ini. Sebenarnya banyak, tapi dua aja Pak. Dua ini pun sudah lumayan berat lah. Apa itu? Yang pertama adalah mari kemudian kita konsisten melakukan amal-amal kebaikan. Konsisten kita Pak. Ya. Karena salah satu tanda diterimanya amal ibadah kita, kata para ulama salaf, min sawabil alhasanatu ba'daha. Di antara tanda alamat di mana kemudian amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah adalah al-hasanatu ba'daha. Adalah amal soleh tersebut kita lanjutkan. Apa artinya? Kita yang sudah merasakan enaknya, apalagi namanya tilawah Quran Pak, di bulan Ramadan. Jangan kita berhenti pada bulan Syawal Pak. Terus kita baca Al-Quran. Kalaupun tidak sebanyak di bulan Ramadan itu dimaklumin. Tapi jangan sampai kita lupakan Al-Quran kita. Kalau di bulan Ramadan kita rajin sekali berjamaah ke masjid, bahkan belum ajan Pak, belum ajan sudah ke masjid. Nanti kalau bulan Syawal dan seterusnya, jangan kemudian kita lupakan masjid Pak. Tetap aja kita datang berjamaah. Kendati pun tidak sama, tapi tetap kita datang. Di bulan Ramadan kita telah merasakan nikmatnya tarawih, bahkan qiyamul lail. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, ya nanti kalau sudah selesai Ramadan, nggak pernah lagi kita sholat malam. Sampai malaikat bingung, mana itu yang lagi betul sholat malam itu ya, kok tidak muncul-muncul lagi. Ya, dan inilah kata Imam Ibnu Rajab, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya menyembah Allah di bulan Ramadan dan kemudian dia melupakan Allah di bulan Ramadan. Jadi mari kita istiqomah, konsisten terhadap amal-amal kebaikan kita. Karena ulama juga mengatakan wa min jazain sayyi'a as-sayyi'atu ba'daha. Dan di antara balasan perbuatan dosa, ya, itu adalah perbuat dosa setelahnya. Jadi ternyata saling memanggil itu Pak. Kalau kita beramal soleh dan amal soleh kita diterima oleh Allah, maka kemudian dipanggil lagi amal-amal soleh yang lainnya. Makanya Pak, kalau ada orang dermawan tambah dermawan, itu wajar Pak. Dia sudah sedekah pagi, duhur sedekah lagi, asar sedekah lagi, maghrib sedekah lagi, besok sedekah lagi. Itu tandanya amalnya diterima Pak. Tapi kalau ada orang sedekah sekali, habis itu dia tidak sedekah lagi, ya, dia lupa sudah sedekah sekali, itu aja dia sedekah, itu tandanya amalnya tidak diterima oleh Allah. Al-hasanatu ba'daha. Kebaikan itu akan diikuti adalah kebaikan setelahnya. Jadi kiat pertama agar kemudian kita husnul khotimah, kita harus istiqomah dengan kebaikan. Baik, yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah jangan pernah kita merasa bahwa amal soleh kita itu sudah banyak. Karena perasaan bahwa amal soleh kita sudah banyak, itu biasanya kita malas melakukan amal soleh setelahnya. Saya kan sudah umroh, tahu nggak pahalanya orang sholat di Masjidil Haram? Nah, dia cerita lagi sama temannya, ya, di mana dia cerita? Di Pangkalan kan?
Itu sekali kita sholat di Masjidil Haram, sekali Pak, itu sama dengan sholat 1000 kali di 100.000 kali di luar Masjidil Haram. Jadi saya ini kalau nggak sholat di BDS nggak apa-apa. Dikali-kali lagi Pak. Coba hitung teman katanya berapa tahun itu. Setelah dia hitung-hitung Pak, kurang lebih 27 tahun. Jadi 27 tahun dia nggak mau ke masjid Pak sholat jamaah. Kenapa? Karena sudah pernah umur 1 kali. Kalau ada yang punya begitu Pak, inilah menandakan bahwa dia itu tidak husnul khotimah. Dia tidak husnul khotimah. Tahu nggak kamu? Tahu nggak kamu? Itu sebelum masjid BDS megah seperti itu, siapa yang awal-awal di situ? Jadi saya, kalaupun tidak di situ, amalku tetap jalan. Jadi biar saya kemudian tidak terlibat lagi pembangunannya, sudah cukuplah. Karena tidak ada yang seperti itu kalau tidak ada yang mengawali. Itu aku dulu, aku yang mengawali. Kalau ada yang seperti itu Pak, itu alamat bahwa jadi jangan pernah bangga. Jangan pernah bangga. Yang terbaik itu Pak, kita senantiasa merasa kurang untuk kebaikan. Merasa kurang. Sehingga kemudian Pak, ya, saya mau bacakan sebuah hadis lagi nih. Mana ini tidak ketemu ya? Aduh, tidak ketemu. Saya lupa di mana saya simpan. Ya, mungkin tidak rezeki Pak. Ya, intinya hadis itu mengatakan seperti ini, bahwa jangan pernah kita mencukupkan kebaikan kita dan merasa bahwa amal kita itu sudah banyak. Karena sesungguhnya orang-orang yang baik itu bukanlah orang yang merasa amalnya banyak, tapi amalnya kurang. Mari kemudian senantiasa kita memperbanyak amal-amal ibadah kita, dan insya Allah itulah cirinya orang-orang yang husnul khotimah di akhir hayatnya. Perumpamaan Ramadan akan berakhir Pak, ini sesungguhnya seperti perumpamaan kehidupan kita di dunia ini. Ketika kemudian kita mengakhiri Ramadan dengan sangat indah ini, dengan memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak tilawah Quran, maka mudah-mudahan nanti di akhir hayat kita juga kita dijemput oleh malaikatnya Allah juga seperti itu. Bagus sekali dia meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan apa? Meninggal dalam keadaan baca Quran. Bagus sekali dia meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan apa? Meninggal dalam keadaan sholat berjamaah di masjid. Dan di Balikpapan banyak seperti itu Pak ya. Dulu yang sempat viral itu di Masjid Al-Ula. Nah, ada lagi yang baru-baru viral ternyata nih Pak, bulan Ramadan Pak. Di daerah Ring Road sini, kalau nggak salah ya. Pokoknya di Balikpapan, daerah sini. Pokoknya Balikpapan Selatan. Ya, sampai itu mengatakan, KAI itu luar biasa. Selesai dia doa begini Pak. Selesai dia doa sholat tarawih itu, dia duduk lagi nih, meninggal dia. Nah, kematian-kematian yang seperti itulah kita harapkan Pak. Kalaupun kemudian kita nanti takdirnya di rumah sakit, tapi kemudian saudara-saudara kita menyaksikan bahwa luar biasa, dia sakit tapi dia tidak pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Ya, saya Pak pernah mengunjungi salah satu jamaah Hidayatullah di Karambugis, ya, rumahnya di Karambugis. Dia di rumah sakit Gunung Malang dirawat. Begitu saya datang dia meneteskan air mata, karena dia orang Bugis. Saya bilang, "Magi kita teripuang, dek na senang." Tidak senang. Saya senang kita datang. Habis itu dia cerita, "Ustaz, bagaimana saya ini Ustaz? Kenapa puang?" Saya bilang gitu. "Kenapa kita?" "Ini Ustaz, saya disuruh pakai pempes sama dokter. Sementara saya nggak mau ganggu orang kalau malam hari." "Memang kenapa puang?" Saya bilang gitu. "Begini Pak Ustaz, sejak saya mengenal sholat malam dan merasakan nikmatnya sholat malam, sejak itulah saya tidak pernah meninggalkan sholat malam. Sekarang saya takut Pak Ustaz, jangan-jangan gara-gara pempes yang kupakai ini nanti malam saya tidak bisa sholat malam." Dia nangis Pak. Akhirnya saya itu juga nangis, tapi yang saya tangisi diriku Pak. Yang saya tangisi diriku, bukan diri dia. Ya, yang saya tangisi, ya Allah, ternyata Engkau telah memberikan nikmat sholat malam kepada dia sampai dia takut meninggalkan sholat malam, sementara saya belum kau berikan itu ya Allah. Itulah orang husnul khotimah sesungguhnya Pak. Ya. Nah, kita lah kepingin seperti itu Pak. Nanti orang-orang sekitar kita mengenal. Sehingga ada juga ulama yang mengatakan bahwa kalau kamu mau tahu cirinya orang yang husnul khotimah dalam akhir hayatnya, lihatlah ketika dia meninggal dunia. Kalau banyak orang soleh yang datang, itu husnul khotimah. Kebetulan dia pengurus masjid. Semua ustadz yang datang ceramah di situ, dia kenal baik-baik. Sehingga semua ustadz di Balikpapan kenal dia.
Begitu diumumkan di media sosial bahwa telah meninggal salah satu pengurus Masjid Al-Hidayah, seluruh ustadz di Balikpapan bergetar hatinya, Pak. Wih, orang baik, datang semua ustadz. Kalau ada yang seperti itu, Pak, oh berarti itulah cirinya bahwa itu adalah orang yang husnul khotimah, yang datang banyak, dan yang banyak itu ternyata adalah orang-orang baik-baik semua. Karena ada juga orang yang datang banyak tapi orang tidak baik. Ya kan, Pak? Wih, penuh sholat, datang semua, mulai ustadz yang paling kondang di Balikpapan sampai ustadz pinggiran, datang semua, Pak. Kenapa? Semua ustadz dikenal dan semua ustadz merasa bahwa dia adalah saudaranya. Karenanya, Pak, ya, Bapak itu bahagia jadi pengurus, Pak. Bapak itu sebenarnya punya akses itu kepada orang-orang baik di Balikpapan ini. Kalau perlu, Pak, semua pimpinan pondok disempatkan ceramah di sini. Undang, Pak, sini. Pimpinan pondok Balikpapan, mau Salafi kah, mau NU kah, Muhammadiyah kah, mau Islam, semua kan, Pak. Dan insya Allah surga juga semua. Sehingga orang tahu, itu masjid itu Al-Hidayah itu lintas mazhab, datang semua di situ. Muhammadiyahnya datang, Salafinya datang, NU-nya datang, Muhammadiyah, Hidayatullah juga datang semua. Ustadz-ustadz semuanya di situ diberikan kesempatan. Dan itulah yang kita harapkan sesungguhnya, Pak. Masjid itu tempat pemersatu, bukan tempat pemecah belah. Insya Allah masjid kita sudah besar, ya, dan mudah-mudahan kebesaran ini akan menjadi kebanggaan nanti kita di yaumil kiamah, dan kita semuanya menjadi saksi bahwa kita adalah bagian daripada orang-orang yang memperjuangkan agama Allah lewat Masjid Al-Hidayah ini. Masya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang Ustaz dapat sampaikan. Mohon maaf, taqabbalallahu minna wa minkum. Termasuk kalau ada salah selama ini, Pak, pernah diundang tapi nggak datang gitu ya. Ya, mohon maaf, sekarang saya sudah tugas di Jakarta, semakin jauh lagi. Ya, tapi bolehlah kalau sekali-kali lebaran nanti di sini ya. Sebagaimana tahun ini saya diundang untuk khutbah Id di Masjid As-Salamwika. Jadi saya datang kemudian untuk khutbah Id sekaligus silaturahim sama jamaah dan orang tua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalikal azim sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Ya Allah, berilah manfaat akan ilmu yang telah diajarkan kepada kami pada subuh hari ini. Ya Allah, ajarkanlah apa-apa yang bermanfaat untuk kami. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untuk kami. Ilahi atta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbatika wa marifatik. Ya Allah, Engkaulah yang kami maksud, Engkaulah yang kami tuju. Hanya keridhoanmu lah ya Allah yang kami harapkan. Ya Allah, bimbinglah hidup kami ya Allah setelah bulan Ramadan. Ramadan akan meninggalkan kami ya Allah, tapi kami mau terus ya Allah. Hati kami suasananya seperti suasana Ramadan ya Allah, merasakan nikmatnya sholat jamaah, merasakan nikmatnya sholat sunat, merasakan nikmatnya zikir, merasakan nikmatnya baca Quran, merasakan nikmatnya sedekah. Ya Allah, bimbing kami ya Allah selama 11 bulan ke depan ya Allah, untuk terus merasakan nikmatnya berbuat kebaikan, beramal soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segalanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.